Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu minta tolong untuk semua kamera dihidupkan, kemudian mikrofonnya tolong dinonaktifkan. Jika mau berbicara nanti silahkan dibuka ya. Memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimulai. Selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah semua sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, tetap berada di rumah. Lampung zona merah kembali ya. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran baru kita, minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa, Nak? Saya, Bu. Oke, siap. Saya. Yohana. Ya, silakan Yohana. Persamaan dasar akuntansi dan komponen-komponen akuntansi. Oke, ada yang masih ingat bersama dasar akuntansi? Saya, Bu. Coba Alda, silahkan. Persamaan dasar akuntansi adalah sistem pencatatan yang menggambarkan hubungan perusahaan tentang harta, utang, dan modal. Komponen-komponen persamaan dasar akuntansi adalah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Oke, dan hari ini kita akan mempelajari analisis dan bagaimana membuat persamaan dasar akuntansi. Ibu akan menayangkan sebuah video. Sebentar, Ibu akan share videonya. Silakan diamati video yang Ibu tayangkan ini ya, Nak ya. Aulia menyerahkan modal ke perusahaan sebesar 15 juta. Ada kolom aktiva dan kolom pasiva. Kolom aktiva yang dibutuhkan itu antara lain ada kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan. Sedangkan kolom pasifanya ada utang usaha dan modal. Jadi kolom-kolom akun ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam soal. Oke, kalau begitu setelah mengamati video ini, Ibu mau memberikan beberapa pertanyaan dengan kalian ya. Jika ada seorang pengusaha yang menyetorkan uangnya ke dalam perusahaan, maka itu akan mempengaruhi apa ya, Nak? Maka akan berpengaruh terhadap kas perusahaan bertambah dan modal perusahaan bertambah, Bu. Oke, betul sekali ya. Oke, dari video itu ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas. Supaya kalian lebih memahami materi kita, analisis dan persamaan dasar akuntansi, Ibu telah memberikan tugas kalian di dalam classroom. Kemudian pembagian kelompok sudah Ibu masukkan ke dalam WA. Nah, ini pembagian kelompok kalian kan sudah Ibu share di WA. Tapi sebelumnya Ibu mau meminta kalian untuk masing-masing setiap kelompok itu membuat room masing-masing. Jadi setiap kelompok itu membuat alamat Google Meet-nya masing-masing. Kemudian di-share ke grup kelas ya. Nanti Ibu akan masuk ke dalam room kalian masing-masing. Nah, setiap satu kelompok Ibu berikan waktu 10 menit. Nanti silakan berdiskusi di situ, kemudian saling tanya jawab sama temannya. Nanti kalau sudah selesai kita berdiskusi masing-masing kelompok, maka kita akan gabung kembali ke Google Meet semuanya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian semua. Oke? Jelas? Jelas. Oke, boleh live. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kelompok 1? Sudah mulai berdiskusi? Kasnya masuk 800, perlengkapannya masuk 200, modalnya juta. Untuk keterangan modal awal, Ahmad membeli perlengkapan bengkel secara tunai seharga 100.000. berarti kasnya berkurang 100, perlengkapannya bertambah 100. Ya, Ya, jadi kasnya 700. nah, perlengkapannya 300. Ya. Modal masih tetap. Ahmad menerima pendapatan dari pelanggan atas jasa bengkel. Sebesar 200. Kasnya masuk kan? Kas masuk. Masuk ya, Bu? Iya, masih. Dia karena menerima pendapatan, berarti dia langsung mengaruhi ke kas. Kalau begitu Ibu izin live dulu ya, Ibu pindah ke kelompok yang lain ya. Oke, Assalamualaikum. Oke, kelompok 2, silahkan berdiskusi. Ahmad mendirikan bengkel yang diberi nama Sidong Makmur dengan menyetor uang awal sebesar Rp800.000 dan perlengkap bengkel sebesar Rp200.000, maka kas bertambah, perlengkapan bertambah, dan modal bertambah.
perlengkapan bertambah, membeli kas kurang. Oke, kelompok 3 silahkan berdiskusi ya. Membeli peralatan bengkel secara kredit sebesar 200.000. Analisanya, peralatannya bertambah 200.000. Kreditnya bagian pasifa yaitu utang ditambah 200.000. Assalamualaikum. Ini kelompok 4 ya, silahkan berdiskusi. Transaksi ke-6, memberikan jasa pada klien secara kredit 4 juta. Berarti itu masuk kemana ya teman? Masuk ke dalam piutang bertambah sebanyak 4 juta karena di sini keterangannya dia memberikan jasa pada klien secara kredit. Berarti piutang atau tagihannya bertambah sebanyak 4 juta dan modal bertambah 4 juta juga. Silakan Nak, berdiskusi. Membeli peralatan kantor secara kredit seharga 6 juta, maka pengaruhnya peralatan akan bertambah 6 juta dan utang dagang akan bertambah 6 juta. Iya, Rim. Jadi peralatan dan utang usaha sama-sama bertambah 6 juta. Oke, kalau begitu sudah selesai ya diskusi dari kelompok 5. Oke, silahkan mulai berdiskusi. Pada tanggal 1 Agustus 2007, yang pertama menyerahkan kas sebesar 20 juta sebagai setoran awal. Berarti kasnya bertambah dan modalnya bertambah, keterangannya sebagai modal awal ya. Oke, tadi kita sudah berdiskusi masing-masing kelompok dan Ibu sudah mengamati. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Silakan, akan diwakili oleh siapa? Kelompok 1? Dea, Bu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ahmad mendirikan bengkel yang diberi nama Sido Makmur dengan menyetor uang awal sebesar 800.000 dan perlengkapan bengkel sebesar 200.000. Untuk analisanya, kas bertambah sebesar 800.000 dan perlengkapan bertambah sebesar 200.000. Untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya Helen Fadilah Putri, membeli perlengkapan bengkel sebesar 300.000, baru dibayar 100.000, sisanya dibayar seminggu lagi. Mengapa terjadi pertambahan di perlengkapan dan menambah utang? Menambah perlengkapan karena membeli perlengkapan dan baru dibayar 100.000, makanya utang bertambah menjadi 200.000. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk memperjelas kembali pemahaman kalian mengenai analisis dan persamaan dasar akuntansi, ini Ibu tayangkan sedikit mengenai pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Itu bisa dilihat kalian di situ bahwa aset akan bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit, kemudian liabilitas bertambah di kredit, berkurang di debit, ekuitas bertambah di kredit, berkurang di debit. Kemudian pendapatan juga sama, beban dan pripe. Beban dan pripe itu sama, bertambahnya di debit dan berkurangnya juga di kredit. Nah, dari soal diskusi yang sudah kalian presentasikan tadi, bahwa jika ada seorang pengusaha, dia menyetorkan uang ke dalam perusahaan, maka dia akan bertambah kas dan juga modal. Kas itu apa? Kas itu adalah aset. Kemudian liabilitas. Liabilitas itu adalah termasuk utang. Jelas? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diutarakan? Ibu, jika pendapatan masih difakturkan, berarti apa ya, Bu? Itu mempengaruhi apa ya, Bu? Nah, itu tadi sama seperti yang Bu jelaskan, bahwa pendapatan itu jika difakturkan berarti dia itu belum kita terima pendapatannya, tapi sudah masuk ke dalam pendapatan, belum masuk ke dalam kas. Untuk hari ini, siapa yang bisa menarik kesimpulan pelajaran kita? Saya, Bu. Oke, Alda, silakan Alda. Pelajaran kita hari ini adalah bagaimana menganalisis dan membuat persamaan dasar akuntansi, di mana pola aktiva akan selalu bertambah di sesi debit dan berkurang di kredit. Oke, pelajaran kita hari ini kita sudah mempelajari bagaimana untuk menganalisis persamaan dasar akuntansi ya, dan membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, aktiva bertambah itu jadi di sebelah debit dan berkurangnya di sebelah kredit. Memberikan kalian evaluasi, dan silakan evaluasinya kalian lihat di Google Form. Ini soal Google Formnya.
silahkan kalian kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah Ibu tentukan ya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, untuk minggu depan kita akan berlatih kembali mengenai soal-soal persamaan dasar akuntansi. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah bergabung hari ini di Google Meet kita ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.